Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk berkumpul kembali untuk persekutuan doa pagi ini. Sebelum kami akan menaikkan puji-pujian, kita akan mengawali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau memberikan kesempatan kami, memberikan kesehatan kami. Kami mengucap terima kasih karena semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bukan karena kebetulan, tetapi sungguh-sungguh kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapa kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua kesalahan dan dosa yang kami perbuat, biarlah Tuhan akan ampuni. Kami akan menaikkan puji-pujian, juga mendengarkan akan firman Tuhan, juga doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu akan melingkupi kita semuanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan bagi Dia karena sudah menyelamatkan kita. Mari kita naikkan bagi Dia. Selamatkan jiwa Dia. Hujanku balas kasih yang Kau jadi damai tidak. Segalanya bagi Dia,
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Selamat. Biarlah kita selalu memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Tiba waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan Ibu Deborah Joyce. Saya persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita sama-sama duduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari di mana kami boleh sama-sama berkumpul di melalui Zoom Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyatukan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami juga boleh berdoa, untuk kami juga boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, Kau yang pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan juga boleh mempersiapkan hati kami masing-masing Tuhan untuk mau membuka hati dan telinga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga yang boleh menolong untuk internetnya ya Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, Ibu-ibu, aku mau bilang dulu, ini kebetulan nggak tahu kenapa internet aku up and down gitu. Ini aku udah berusaha coba pakai eh, Telkomsel ya, udah nggak pakai WiFi. Soalnya tadi sempat mati dan aku keluar dari Zoom gitu. Ah, dan kali ini aku benar-benar kayak mau disclaimer dulu lah bahwa renungan pagi ini aku dibantu sama Koyo gitu. Karena entah mengapa firman Tuhan kali ini tuh benar-benar uh, nggak bisa hilang dari diri aku gitu ya. Ketika aku membaca dan aku kan udah diminta sama Ibu Rita udah 1 bulan yang lalu gitu. Dan ketika aku sedang membaca dan mendengar firman Tuhan gitu, uh, ayat ini tuh tidak nggak bisa hilang gitu. Dan ketika aku bilang, Tuhan aku mau sharing apa ya untuk doa pagi gitu. Dan aku benar-benar nggak nggak bisa mendapatkan apa yang ingin aku sharingkan gitu. Yang ada tuh Tuhan selalu mengingatkan akan Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Di mana pagi ini
aku mengambil temanya adalah menasehati dan mengampuni itu. Dan aku tahu untuk hal menasehati atau mengampuni itu bukanlah hal yang mudah untuk bisa kita lakukan gitu ya. Karena terkadang eh, menasehati itu kelihatannya mudah ya untuk kita bisa ngomong gitu. Tapi ya belum tentu ketika kita menasehati orang lain pun bisa menerima atau kita pun ketika melihat orang lain tidak bisa menerima, kita pun bisa jadi kecewa. Ataupun juga dalam hal mengampuni gitu. Orang meminta maaf, belum tentu juga kita bisa menerima dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, jadi mari kita sama-sama buka dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Oke. Injil Lukas ayat 1 sampai 6, saya akan bantu membacakannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia melemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Nah, jadi di dalam uh, firman Tuhan kali ini adalah kita juga merasakan bahwa untuk melakukan hal ini itu kadang rasanya tuh kayak susah ya gitu. Karena eh tanpa nasihat yang benar pun kita pasti akan rentan gitu ya untuk tersesat. Kadang kita suka berpikir tidak jernih, kadang kita berpikir tidak yang sesuai gitu. Tapi tanpa kita memiliki rasa pengampunan, pasti yang ada hanya ada rasa kepahitan dalam hati kita gitu. Dan rasa kepahitan tentu juga bukanlah enak ya gitu. Jadi pagi ini uh, saya ingin mengajak uh, diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu semua pendoa yang ada di sini untuk kita sama-sama belajar mengenai bagaimana kita dapat memberikan nasihat yang mengubah tapi juga bukan menghakimi. Dan bagaimana kita dapat melepaskan pengampunan yang membebaskan, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain gitu. Karena eh masih ingat juga ya gitu ketika kayak waktu saya masih di kantor tuh sering banget gitu ya ketika mau nasehatin orang gitu dalam terutama ketika dalam pekerjaan saya sendiri itu juga bukan hal yang mudah gitu. Tapi uh, yaitu adanya perselisihan jadinya. Karena ketika kita menasehati orang ataupun orang mengingatkan kita ketika kita tidak bisa menerima, pasti yang ada perselisihan, pasti yang ada perdebatan gitu. Karena itu hal yang tidak pernah bisa dipungkiri. Itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau itu di dalam keluarga kita, mau itu di dalam lingkungan gereja, mau itu di dalam lingkungan rumah kita ya, ketika mungkin kita bergabung dengan ke lingkungan RT RW dan lain sebagainya gitu. Nah,
Itu tuh hal yang tidak bisa kita hindari karena ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti kita akan selalu adanya menerima yang berupa kadang nasihat ataupun teguran ataupun juga di mana ketika kita tidak bisa menerima akan nasihat atau teguran orang lain pun yang ada ya mau nggak mau tentunya nantinya kita akan berakhir dengan kata pengampunan di mana kita harus bisa mengampuni yang mungkin ketika kita melihat kok nih orang senangnya ngejudge ya gitu. Ngomongnya katanya cuma mau nasehatin gitu. Karena terkadang ketika kita menasehati seseorang, nah yang ada apa? Kita merasa bahwa ini orang kok senangnya ngejudge kita ya gitu. Makanya pagi ini aku mau kita sama-sama lah belajar gitu bahwa ketika kita menegur orang, ketika kita menasehati orang, itu bukanlah sesuatu yang uh, menghakimi, tetapi kita bisa memberitahukannya dengan kasih gitu. Nah, jadi dari Lukas ayat 17 ayat 1 sampai 6 ini, ketika aku ngedapetin firman Tuhan ini tuh aku ngerasa ini firmannya benar-benar buat aku, tapi aku tuh nggak tahu gimana caranya mengungkapkan gitu. Aku pun menyampaikan gitu ya kepada Koyo gitu, aku kok kayaknya ngebaca semua firman Tuhan nggak dapet, tapi kenapa yang didapetin tuh selalu ini? Kayaknya Tuhan bilang aku mesti ngomongin tentang ini gitu. Aku bilang gitu. Tapi aku bukan orang yang pintar berkata-kata, jadi aku benar-benar dan aku bukan yang gimana-gimana. Aku minta sama Koyo gimana caranya ya untuk bisa menyampaikan dengan uh, baik gitu. Jadi uh, aku dibantu Koyo dan ini adalah uh, tiga hal yang bisa kita sama-sama pelajari yaitu dari Injil Lukas yaitu yang pertama adalah bahaya penyesatan. Bahaya penyesatan itu diambil dari ayatnya yang pertama dan yang kedua ya. Itu di mana pada ayat pertama dan kedua dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Nah, dalam bahaya penyesatan tentunya kita harus waspada. Karena Yesus memulai dengan peringatan mengenai penyesatan ini pasti akan ada. Karena ini realitas yang nggak mungkin bisa kita hindari di dalam dunia saat ini. Apalagi dengan adanya teknologi, dengan kemodernan, itu juga pasti akan lebih mudah kita jatuh ke dalam penyesatan. Penyesatan itu bisa melalui apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan juga penyesatan ini akan membuat kita mudah jatuh ke dalam dosa atau kehilangan akan iman kita. Gitu. Baik itu udah mungkin gara-gara perkataan, perbuatan, bahkan teladan yang buruk. Tapi aku juga ingin mengingatkan bahwa penyesatan tidak berdasarkan pengajaran atau yang diombang-ambingkan dengan pengajaran yang mungkin kayak yang kita dengar gitu ya. Tapi ini tentang keseharian dan kerutinitasan kita dalam lingkungan kita, baik itu keluarga, pekerjaan, teman-teman kita, atau dalam hubungan kita bergereja sekalipun. Kita bisa menyepelekan atau menggampangkan mengganti ibadah hari Minggu kita dengan kesenangan kita pribadi gitu. Mungkin kayak waktu kecil kesenangan pribadi itu kayak apa? Waktu kecil aku paling suka ya kalau nonton Unyil. Nah, si Unyil itu selalu muncul pada saat pas mau ke gereja gitu. Sampai kadang mama tuh waktu kecil tuh suka bilang, ayo Is cepetan, cepetan. Cuma aku kadang suka, ini unyilnya belum selesai, tapi mau nggak mau aku harus tinggalkan karena udah dipanggilin mama gitu. Jadi kadang kesenangan hal yang membuat kita itu akan juga membuat hal kita gampang ya gitu. Ah, Mengikiskan akan hal-hal yang memang untuk kita sendiri gitu ya. Untuk kita mau lebih kepada Tuhan gitu. Dan akhirnya kita disesatkan kan oleh dunia gitu. Makanya dengan adanya, apalagi zaman yang sekarang ini dengan adanya teknologi, semua segala sesuatu bisa kita lihat kalau misalnya kita tidak bisa streamingnya dengan baik gitu.
Oleh karena itu, waspadalah terhadap penyesatan yang berarti kita harus mewaspadai setiap ucapan atau tingkah laku dan perbuatan kita. Jikalau itu semua menjadi batu sandungan pada orang lain, maka celakalah kita. Itu. Seperti firman Tuhan tadi ya, yang sempat saya bilang di ayat 1 kedua bahwa lebih ditekankan lagi pada ayat yang kedua adalah lebih baik bagi kita jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya dan ia dilempar ke dalam laut. Saya bilang sama Koyo, berarti batu kilangan ini adalah dosa. Maka dosa itu, kalau memang kita menyadari kita melakukan kesalahan, maka cepat-cepat diikat terus dibuang ke laut. Jangan kita simpan di dalam hati kita ataupun di dalam apa yang kita kerjakan saat ini. Kalau memang kita sadar, jangan ditinggal atau dipendam, tapi usahakan dibuang gitu. Karena batu sandungan itu sebetulnya adalah diutamakan terhadap orang-orang kecil, yaitu orang-orang yang mungkin bisa jadi orang yang baru menerima Kristus gitu ya. Seperti kadang kita suka, mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca suka ada dibilang jangan kita menjadi seperti seorang anak kecil ya gitu. Ah, lupa saya ayatnya ada di mana. Cuma karena kalau menurut firman Tuhan, anak kecil itu bukanlah seperti kita ya ya, dalam bentuk fisik anak-anak gitu. Tapi adalah memang orang-orang yang baru mengenalkan Tuhan, baru mempelajarinya gitu. Kalau kita kadang salah berbicara, terkadang hal itu akan berubah menjadi batu sandungan gitu. Sehingga orang sulit untuk bisa menerima gitu. Jadi jangan kita sampai menjadi batu sandungan buat orang-orang gitu. Selayaknya kita untuk bisa malah berjalan bersama mereka, kita boleh mengingatkan bahwa kasihnya Kristus tuh ada gitu loh. Jadi hendaklah kita untuk bisa terus percaya dan menjaga diri kita agar tidak menjadi sumber penyesatan bagi orang lain. Sebaiknya kita dipanggil untuk menjadi teladan yang baik dan berjalan bersama dengan mereka, sehingga terang Kristus dapat nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah pentingnya mengampuni tanpa batas. Pada ayatnya yang ketiga sampai keempat. Di sini adalah Tuhan menyatakan banget gitu ya di ayatnya yang ketiga dan keempat tentang di mana Tuhan bilang jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan kalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Nah, setelah tadi kita sempat membahas tentang yang di ayat 1 dengan yang kedua adalah tentang penyesatan, sekarang kita sama-sama belajar tentang bagaimana menangani perselisihan yang ada. Karena ketika kita menerima ya, itu bukan hal yang menyenangkan ya, gitu. Nah, di sini kita sama-sama belajar tentang yang tadi saya sempat bilang adalah kita sama-sama bukan menghakimi, tapi memberitahukan dengan kasih, tegur dengan kasih. Jika seorang berbuat dosa, langkah pertama adalah menegurnya. Memang nggak mudah gitu, pasti bikin orang sakit hati. Kayak yang tadi saya sempat bilang ya, kalau ditegur tuh pasti sakit hati lah gitu, apalagi yang namanya nasihat gitu. Tapi di sini kita berusaha untuk menegur dengan kasih gitu. Dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelas semua ini bertujuan untuk dilakukan dengan tujuan memulihkan, bukan menghakimi. Dan yang kedua adalah ampunilah saat ia menyesal. Jikalau ia bertobat dan berbalik, kita wajib mengampuni dan menerimanya seperti Yesus yang mau menerima kita yang berdosa. Yang dalam hal ini Yesus tidak memberikan pilihan buat kita, tetapi memberikan perintah, yaitu mengampuni orang yang berdosa. Gitu. Kemudian juga dalam hal ini pun kita
berusaha untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Ajaran yang paling menantang adalah di ayat yang keempat tadi ya. 7 kali dalam sehari untuk kita mengampuni. Ini bukan angka literal, tetapi bermakna pengampunan yang tanpa batas. Seperti Tuhan ngampunin kita yang tanpa batas. Dan ini pun aku merasakannya gitu. Ketika aku mempersiapkan ini tuh uh, bukan hal yang mudah gitu ya. Jujur, aku bukan orang yang mudah untuk bisa mengampuni orang atau memaafkan orang gitu. Dan itu bukan hal yang mudah banget untuk diri aku sendiri terutama gitu ya. Makanya ketika aku mendapatkan firman ini, aku pun merasakan gitu. Maaf ya Bapak Ibu, bahwa firman ini tuh sebetulnya buat aku pribadi gitu. Aku bilang sama Koyo, Bul, ini kok firmannya kayak buat aku ya gitu. Sedangkan ini kan firmannya mau aku bagiin ke orang, tapi kenapa kok firmannya malah buat aku? Aku bilang gitu. Karena aku tahu, aku sadar, aku bukan orang yang mudah untuk bisa memaafkan orang, untuk bisa mengampuni orang. Tetapi di sini Tuhan malah bilang 7 kali dalam sehari gitu. Sedangkan literally sering banget aku diperhadapkan bahwa aku harus bisa mengampuni orang. Aku harus bisa menerima. Walaupun itu hal yang tidak enak gitu. Hal yang tidak aku suka gitu. Tapi ya itu, aku ingin bisa memberikan contoh juga gitu bahwa aku tuh anaknya Tuhan loh gitu loh. Aku anaknya Tuhan di mana aku harus bisa mengampuni orang lain. Aku harus bisa mengasihi gitu ya. Maka dari itu aku di awal sempat bilang, ini firman kok rasanya bukan buat Bapak Ibu mungkin. Ini firman buat aku gitu. Karena firman ini meminta untuk memberikan pengampunan. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Jadi dalam hal ini aku mau bilang seperti contoh, aku juga nggak tahu kenapa. Setiap kali aku diminta untuk sharing firman Tuhan, pasti beberapa hari atau 1 hari sebelumnya, maaf ya Bapak Ibu, pasti akan ada perselisihan gitu antara aku sama mama gitu ya. Aku pun nggak tahu kenapa gitu. Kayak ketika waktu aku mau sharing di koper pun, itu aku sempet gitu ya eh, berselisih paham sama mama. Dan pagi ini pun 1 hari sebelumnya, aku tuh berselisih paham juga sama mama gitu. Aku bilang, Bu, ini gimana ya gitu. Kenapa setiap kali aku diminta sharing, kok pasti ada aja ya selisih pahamnya. Terus di situ Yoda tuh cuma bilang sama aku, ya memang Bu, mungkin ya Tuhan mau kasih tahu kamu, mau ingetin kamu juga bahwa itu yang terjadi gitu. Ketika kamu nasehatin mama, dia nggak bisa terima, jadinya kan berantem gitu. Tapi di sini kamu juga pasti ngerasa sakit hati, jadi kamu harus bisa memberikan pengampunan. Pas kan kata dia gitu sama firman Tuhan yang mau kamu sharingin. Jadi aku bilang, ya iya makanya kenapa kok firman Tuhan ini jadi buat aku bilang gitu. Jadi memang ya aku pun nggak tahu kenapa ketika Tuhan bilang sharingin aja firmannya gitu. Tapi aku juga nggak tahu ya gimana Tuhan gimana caranya ngasih tahu orang gitu. Karena ternyata kok firmannya buat aku sendiri gitu ya. Gimana memang susah untuk kita bisa mengingatkan orang, menasehati orang, dan juga memberikan pengampunan gitu. Jadi makanya di sini aku mau ngajak kita semua sama-sama belajar bagaimana ketika kita mengingatkan orang, menasihati orang, mungkin orang lain tidak bisa menerima. Janganlah kita sampai marah, tapi kita harus
ingat bahwa kita bukan untuk menghakimi, tapi kita mau memberikan kasih kita buat mereka gitu. Mungkin hal ini pernah terjadi juga dalam Bapak Ibu semua, di dalam keluarga masing-masing, tapi ingatlah selalu bahwa we have to remember that God love us, so we have to spread our love to others too. Ya, seperti Tuhan udah mengasihi kita, kita juga harus bisa mengampuni dan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Oleh karena itu, seperti firman yang di ayat keempat tadi, 7 kali dalam sehari kita harus bisa mengampuni. Walaupun dalam 7 kali orang itu meminta maaf, maka kita pun harus mengampuni. Walaupun itu rasanya berat, tapi kita harus, karena ini bukanlah permintaan, tapi ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan pun menyampaikan ini kepada setiap para rasul yang mengikuti dia. Gitu. Sehingga pada akhirnya, di ayat yang kelima dan keenam, para rasul pun meminta sama Tuhan, tambahkanlah iman kami Tuhan. Kalau misalnya kita baca tadi ya, di ayat yang kelima dan keenam, kita sama sama baca lagi, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami gitu. Karena tanpa adanya iman, pasti akan sukar untuk kita bisa melakukannya. Gitu. Karena kenapa tanpa iman pasti akan sukar untuk kita melakukannya, memang benar. Karena untuk menanggapi pengajaran yang sulit, seperti dalam ketika kita menegur ataupun kita mengampuni, itu bukanlah hal yang mudah. Pasti kalau sampai para rasul aja bisa kewalahan, sampai bisa bilang, tambahkan iman. Ini kalau dari pandangan saya, mereka yang udah menjadi rasul aja, mereka yang udah jadi pengikut Tuhan, yang udah sampai dekat banget selalu kemana-mana bersama Tuhan Yesus gitu, berjalan bersama, apalagi kita gitu ya, yang dimana kita mungkin belum pernah lihat atau belum jalan bareng gitu ya, mungkin kita hanya mendengarkan melalui firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ini yang harus kita jaga. Mintalah terus melalui doa. Minta Tuhan untuk selalu bisa menambahkan iman di dalam hati kita. Maka kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah itu bisa menjadi doa kita gitu loh. Untuk minta Tuhan, Tuhan tambahin iman kita gitu loh. Tuhan nambahin iman aku gitu. Karena ketika aku gimana pun juga aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan mampu nggak ya aku gitu loh. Tuhan tolong aku gitu. Aku nggak bisa jalan sendiri. Aku pasti selalu minta sama Tuhan untuk Tuhan kasih aku kekuatan. Tuhan kasih aku kemampuan. Oleh karena itu dijawablah Tuhan, ditambahkan lagi ketika para rasul meminta untuk ditambahkan imannya. Tuhan pun menjawab di ayatnya yang ke-6, yaitu apa? Tentang biji sesawi. Kalau kata Tuhan dinyatakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbatunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepada kamu. Gitu. Jadi kalau mungkin halnya buat kita adalah hal yang mustahil, tetapi buat Tuhan tuh nggak pernah ada yang mustahil. Karena aku sempat Google ya Bapak Ibu, biji sesawi ternyata numbuhnya itu tidaklah mudah. Dia hanyalah sebuah benih yang kecil gitu tertanam. Ketika dia ditanam di dalam tanah, dia mungkin tidak akan langsung tumbuh dalam 1 atau 2 bulan. Dia membutuhkan waktu yang lama dan kita ketika kita menunggu, kita merasakan ya gagal nih nanamnya, gak berhasil. Padahal ketika kita merasakan itu gagal dan tidak berhasil, itulah kita ya, gitu. Tetapi sebetulnya biji sesawi ini dia berakar di dalam tanah. Dia berakar lebat, dia merambat kemana-mana. Karena apa? Dia memperkuatkan dasar bangunan yang ada di dalam tubuhnya dia sendiri. Namun ketika dia muncul ke permukaan tanah,
Dan ketika orang mau mencoba mencabutnya, itu nggak bisa. Itu susah. Kenapa? Karena akarnya sudah merambat kemana-mana agar dia menjadi kuat dan tidak bisa dicabut. Demikianlah dengan hidup kita sendiri. Kalau kita memiliki iman yang teguh, kita memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan, tentunya hal itu pun akan sama. Kita nggak mungkin mudah gampang terombang-ambingkan, kita tidak mungkin mudah menjadi orang-orang yang uh, bisa dicabut. Seperti biji sesawi ini, pohonnya nggak mudah dicabut. Tapi kalau kita memang berakar di dalam Tuhan, kita benar-benar menjadi anaknya Tuhan, kita pun memiliki iman yang teguh, pasti nggak akan bisa dicabut sama siapapun juga. Kehidupan kerohanian kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya akan terus selalu berakar. Tentunya akan selalu tinggal di dalamnya. Gitu. Jadi tetaplah pegang selalu firman Tuhan dan teruslah menjaga kepercayaan kita lewat iman kita agar kita pun bisa sama-sama bersama dengan Tuhan untuk melakukan yang mungkin kita rasa hal itu mustahil untuk kita lakukan, mustahil untuk kita kerjakan. Tapi nggak ada yang mustahil kalau kita melakukannya sama Tuhan. Jangan kita selalu mengandalkan diri kita secara pribadi, tapi andalkanlah Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Jadi, izinkan aku untuk mengakhiri firman Tuhan ini dengan sedikit conclusion, yaitu bahwa kehidupan perjalanan kita sebagai anak-anak Allah menuntut tanggung jawab untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, komitmen untuk mengampuni tanpa batas, karena Tuhan juga udah mengampuni kita tanpa batas, dan bergantung sepenuhnya kepada iman untuk melakukan hal yang mustahil. Mengampuni bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah perintah. Jika kita menemukan diri kita sulit mengampuni, kita perlu berdoa untuk meminta iman yang lebih besar. Percayalah bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk kita bisa melakukan apa yang Ia perintahkan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kita kekuatan dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus mengizinkan kami Tuhan untuk kami mau menerima Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan. Di mana menerima ketika orang memberikan masukan, memberikan nasihat pada kami. Dan juga mau menerima Tuhan dan memberikan untuk mengampuni sesama kami Tuhan. Baik itu orang-orang terdekat kami, teman-teman kami, ataupun kerabat kami semua Tuhan. Mungkin dalam memberikan pengampunan terasa sulit, tapi biarlah bersama Engkau Tuhan segala sesuatunya hal yang tidak mustahil menjadi hal yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh meneguhkan setiap hati kami semua masing-masing ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan ke Ibu Rini. Terima kasih Ibu Joyce firman Tuhannya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Biarlah iman kita semakin diperbarui hari demi hari melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Sebelum kita akan menaikkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Thomas dan Ibu Liana, mari kita naikkan pujian kita, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian tanpa kepadamu. Jangan manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur, dan hatiku Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami ingin mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan, atas semua kasih setia Tuhan dalam kaitannya dengan renovasi daripada gereja kami ya Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai akhir ini, semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami merasakan semuanya itu oleh karena hanya kasih setia dan penyertaan Tuhan saja. Biarlah semuanya ya Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga ingat akan tahap akhir daripada renovasi ini. Kami ingin ya Tuhan, semua tukang-tukang Pak Mukidin dan semua rekan-rekannya untuk dapat menyelesaikan pembangunan ini. Kiranya Engkau berikan kesehatan yang prima ya Bapak, supaya mereka dapat melakukan tugas dan pekerjaan masing-masing dengan baik. Sehingga semua yang dikerjakannya boleh berakhir dengan tepat waktu. Tuhan, kami juga ingat akan kebutuhan dana yang masih kami butuhkan untuk penyelesaian daripada renovasi ini, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan sipil maupun untuk multimedia ya Bapak. Kami tahu Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyediakan tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga ingin kiranya memberikan hikmat pada kami semua ya Tuhan, supaya kami masing-masing sebagai jemaat, kami boleh untuk memberikan doa, dana, dan daya kami ya Bapak, untuk dapat menyelesaikan semua tahap renovasi ini sampai selesai semuanya dengan baik. Tuhan, kami serahkan semua hal ini, semua permintaan permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah terhenti ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus menuntun ya Tuhan dan memberkati proses renovasi gereja kami, GKMI Pengharapan, dari awal hingga sekarang di mana pekerjaan renovasi sudah hampir selesai ya Tuhan. Kami percaya semua ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap usaha penggalangan dana yang dilakukan oleh Diaken Juliana, Diaken Melisa, Diaken Lidiatin, dan Ibu Linawati. Tuhan, beri mereka semangat, kesehatan, dan sukacita dalam melayani ya Tuhan.
Kiranya setiap makanan atau minuman yang mereka jual atau setiap usaha yang mereka lakukan menjadi berkat dan hasilnya Engkau lipat gandakan untuk mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan Penatua Rudi, Bapak David, dan Ibu Vivi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terus berikan mereka hikmat dan kesabaran dalam mengarahkan para mandor dan tukang. Lindungi mereka dalam setiap aktivitas di lapangan. Jauhkanlah dari kesalahpahaman dan kecelakaan kerja ya Tuhan. Jagalah kesehatan mereka yang sering lembur, termasuk pendeta EDSS, pendeta Muda Niko, dan para pengerja gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon hikmat dan kesatuan hati bagi seluruh panitia renovasi dan perluasan gereja. Biarlah setiap keputusan diambil dengan bijaksana dan sejalan dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk terus bergantung kepada-Mu dalam setiap langkah, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Dan yang terpenting Tuhan, jadikanlah gereja ini bukan hanya indah secara bangunan, tetapi juga indah di mata-Mu. Tempat di mana nama Yesus dimuliakan dan banyak jiwa datang mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah GKMI Pengharapan sungguh menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh proses ini ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, termasuk acara syukuran nanti tanggal 9 November. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang sudah dibagikan di pedati. Kita akan menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, nanti akan ditutup dengan Bapak Pendeta EDSS. Mari kita naikkan pujian ini.
di dalam doa. Dan pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat ya pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan. Sekaligus Tuhan juga memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik, terindah, dan terbesar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih.